Sering banget sama teman-teman aku kayak, aduh capek jelasin nama lu membolot nggak berubah-berubah, bodoh banget. Ntar kalau rezekinya mungkin akan ngikutin. Kalau kita udah berusaha sih, insya Allah lah. Kalau menurut aku, Allah nggak akan kayak menyia-nyiakan usaha kita gitu. Kita mau DP, ternyata di blok. Jadi ada beberapa orang yang mungkin iri ya waktu itu di sana. Jadi di blok tanggalnya. Aku nggak bisa di situ. Kita tuh nggak dikasih bukan karena ya dihalangin jalannya, tapi karena kamu mungkin you deserve better things. Kita juga jangan suka memandang rendah seseorang. Belum tentu dia yang kita pandang rendah hari ini, suatu hari nanti tuh dia masih di bawah dan kita di atas. Jadi kayak bisa kebalik gitu. Aku ngerasa kayak nggak pernah dispesialin sih, kayak antara aku sama adik-adik aku tuh pas di treatmentnya tuh selalu sama. Aku sama teman-teman di Sumedang pun kayak di treatmentnya sama aja gitu, kayak sebelum aku jadi penyanyi atau sama jadi penyanyi tetap aja. Misalnya kayak aku kan suka kayak aku tuh mungkin lumayan cepat tanggap di dalam pelajaran, tapi dalam kehidupan sehari itu aku tuh kayak bolot nih. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Aku kayak gosip tuh aku susah nyerna. Bedain si A, si B, si C-nya itu tuh aku susah nyerna gitu. Jadi aku sering banget sama teman-teman aku kayak, aduh capek jelasin nama lu membolot nggak berubah-berubah, bodoh banget. Iya, bagus dong. Maksudnya itu kan justru yang membedakan orang yang luar biasa sama orang yang biasa kan. Kalau orang biasa biasanya ngomongin orang lain gitu. Kalau orang luar biasa sih kayak ngerti, tapi ada sampai sekarang pokoknya. Aku di antara teman-teman aku pasti selalu dibilang kayak gitu. Kayak ini kalau di Friends tuh Phoebe. Aku selalu dipanggil Phoebe gitu. Oke. Yang seakan-akan kayak punya pemikirannya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kerjaan aku cepet kayak tanah di itu. Oh, di mana gitu kayak berapa per meternya. Ntar aku hitung-hitung sendiri kayak kalau per meternya segini, ntar kalau bangunannya segini berarti saking ngitungnya cepat ya. Kalau itu cepat. Ada duitnya. Iya. Tapi kalau Friends, Phoebe itu yang paling bisa nyanyi kan? Tapi nggak enak. Tapi tetap pede, nggak peduli tapi tetap pede. Smelly cat, ya. Buktinya bisa duet sama Lady Gaga kan terakhir, bener nggak? Lady Gaga aja nyanyiin Smelly cat. Betul. Berarti itu artinya ya pede aja lah, tiap pede orang aja. pasti. Makanya sebetulnya sih kita percaya diri aja, terus dan jalanin aja yang terbaik. Ntar kalau rezekinya mungkin akan ngikutin. Kalau kita udah berusaha sih, insya Allah lah. Kalau menurut aku, Allah nggak akan kayak menyia-nyiakan usaha kita gitu. Setuju. Ada banyak lagu-lagunya Teh Ocha yang aku suka banget dengerin. Yang mana? Iya, tapi yang paling memorable, yang paling aku suka. Mau Teh Ocha tebak aku nggak usah tebak ya, nggak bisa tebak karena ada banyak judulnya. Tapi ada satu ini memorable banget karena waktu itu aku lagi dulu itu pas lagi zaman aku sering bolak-balik Jakarta Singapura. Bolak-balik kayak Jakarta di Singapura. Filmnya itu. Iya, soalnya waktu itu belum balik ke Indonesia kan. Jadi pokoknya setiap seminggu sekali itu pasti lebih banyak penerbangan lah gitu. Terus pas lagi di Garuda kan ada playlistnya Teh Ocha itu selalu everlastingnya bertahun-tahun selalu ada di situ gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh suka males kalau nonton, tapi lebih enaknya ya udah dengerin musik aja gitu. Terus satu lagu yang aku tuh benar-benar suka banget yaitu Takkan Berpaling Darimu. Itu benar-benar karena aku ngebayangin waktu itu pas lagi ya itu di pesawat aku selalu ngambil window seat gitu kan, terus sambil ngeliatin keluar, terus aku sambil dengerin lagunya itu, dan aku benar-benar kayak kilas balik merasa bahwa wow, Tuhan itu baik banget ya gitu. Maksudnya itu masa-masa dimana kan ada momen di hidup kita dimana kadang-kadang kita bukan cuma struggle tapi transition ya, ketika kita lagi mau berpindah. Waktu itu kan memang lagi contemplating dari Singapura balik ke Indonesia kan, terus kayak wah ini bolak-balik lebih banyak menghabiskan waktu di pesawat dan seterusnya gitu. Tapi ketika aku dengerin itu sambil melihat awan dan melihat kilas balik gitu, kayak wow, betapa banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Yaitu dia melepas semua rintangan kau sisihkan. Aku suka banget juga bagian itu. Kau sisihkan semua
apa ya jadi lupa. Kayak menyisihkan semua kesulitan di depan aku Iya, gitu. dan apa kayak kau yakinkanku untuk melangkah gitu. Dan buat terang seluruh jalan hidup untuk melangkah gitu Iya, kan. betul Iya, betul bener. betul. Itu bagus banget. Itu dibikin dan sama, aduh aku jadi merinding lagi. dibikin sama sahabat aku namanya Ica Jikustik. Itu dia yang bikin lagu itu oke. sama Aku Bukan Untukmu, dia juga yang bikin. Iya, tapi itu kalimat yang menurut saya sampai hari ini pun juga itu apa lirik lagu yang sangat menguatkan sih. Terima kasih, Iya. gitu ya. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu gitu. Iya. lanjutin. Jadi malu. Aku tuh paling malu sebetulnya kalau apa namanya, disuruh nyanyi pas bukan di panggung. Kayak misalnya di depan teman-teman sekolah gitu tuh malu, kayak karaoke itu malu gitu, kayak ada teman-teman aku gitu. Oke, tapi itu thank you for the music and thank you for the lyrics, karena itu sesuatu yang menguatkan kita dan mengingatkan kita kembali gitu, apapun yang terjadi ya takkan ku berpaling darimu gitu, dan memang hanya engkau yang tahu betapa rasa terima kasihnya yang kita punya saat ini tuh luar biasa sih. Iya, bener banget. Pokoknya aku selalu berpikir untungnya kita punya Allah gitu, jadi punya Tuhan. Jadinya kita kalaupun misalnya pun lagi berpikir kayak aduh nggak ada jalan di depan, ya udah pegangannya sama itu aja, pegangannya bahwa kita punya Tuhan yang pastinya akan insya Allah menolong kita. Apapun caranya yang kita nggak pernah kepikir loh. Kadang-kadang kita pikir kayak ya kok. Pernah nih satu ketika aku nih mau konser di Malaysia. Saat itu tuh apa ya, jadi kayak tahun berapa itu, 2010 mungkin, 2009 mungkin ya, 2009 aku mau bikin konser di Malaysia untuk tahun 2010. Nah saat itu apa namanya, aku mau nyewa namanya tuh Istana Budaya. Istana Budaya itu adalah sebuah kayak esplanade lah kalau di Singapura kayak gitu, tapi milik pemerintah. Jadi nggak semua penyanyi boleh di situ. Nah udah gitu saat itu tuh aku sama Jay Subiakto ke sana lihat lokasi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba aku mau DP nih, mau DP-in tempat. Saat itu juga kita nggak punya uang sebanyak kalau bikin konser tuh sampai miliar-miliar kan. Jadi kayak kita DP-in bisa nih, tapi abis ini kita harus nyari sponsornya kayak gitu. Nah terus saat itu kayak kita mau DP, ternyata di blok. Jadi ada beberapa orang yang mungkin iri ya waktu itu di sana. Jadi di blok tanggalnya. Aku nggak bisa di situ. Wah. Aku kayak ya udahlah, pastiin ya emang nggak boleh kali di situ. Udah akhirnya tiba-tiba pokoknya pendek cerita, akhirnya Allah tuh ngasih apa coba? Ngasih aku di Stadium Bukit Jalil yang tadinya cuma 2.500 orang kapasitinya di situ. Nggak boleh katanya di situ karena you deserve better. Jadi kayak di Stadium Bukit Jalil dan yang nonton 14.000 orang. Dan itu penyanyi Indonesia, aku solo pertama di Stadium Bukit Jalil itu. Jadi kayak wah, luar biasa banget ya, Masya Allah ya. Kalau misalnya kita tuh nggak dikasih bukan karena apa ya, bukan karena ya dihalangin jalannya, tapi karena kamu mungkin you deserve better things ya. Jadi kayak ya udah jangan yang ini ya, kamu mendingan yang ini lebih gede. Jadi kayak aku kayak ya udah deh, alhamdulillah. Aku dulu pernah juga ditolak di beberapa record label besar sebelum aku akhirnya keluar lagu Tegar. Sempet jadi Trinity waktu itu udah kayak Pro Sound saat itu Pak Adi kayak kayaknya aku udah nggak bisa nerusin nih gitu. Yuk aku kenalin sama beberapa record label, mau dikasihin gitu, mau di take over gitu. Nah terus tapi saat itu pas dikasihin ke beberapa label besar gitu, aku ditolak. 1 apa 2 gitu. Terus udah gitu akhirnya ketemulah sama Pak Handi, sahabatnya Pak Adi yang punya Pro Sound ini. Ada namanya Pak Handi. Pak Handi itu dulu di Warner. Nah Pak Handi ini sahabatnya Pak Adi.
Terus dia kayak yang, wah suka banget saya lagunya, saya suka banget suara kamu, bla bla bla. Dia tuh benar-benar kayak bapak ke anak gitu Connected loh, ya. connected banget. Iya. Nah bersama Pak Handila nemuin lagu Tegar itu. Wow. Bersama Pak Handila juga first soundnya akhirnya dirubah, namanya jadi Trinity gitu. Jadi untung aja aku dulu ditolak di situ. Jadi kan aku gede di sini dan ini udah jadi kayak keluarga sendiri gitu kan. Jadi wah, ya emang adalah jalannya kayak gitu-gitu. Iya. Kalau kata orang Indonesia mah untung terus katanya. Iya. Kalau orangnya optimis ya dan, gitu dan ya. percaya. Jadi Dikit-dikit untung aja. ya, untung aja. Untung keserempetnya dikit tuh, udah keserempet aja masih untung, keserempetnya dikit. Iya, tapi dari sini aku belajar banyak banget sih. Sometimes kadang-kadang ketika kita nggak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan, banyak orang kecewa dan berkecil hati gitu. Tapi justru ya disitulah kan ujiannya ya. Maksudnya kalau jangan berkecil hati, karena kalau kita berkecil hati itu ya berarti kita mengecilkan kebesaran Tuhan gitu. Padahal kan sebenarnya Tuhan itu mungkin punya rencana yang lebih besar lagi gitu. Jadi kita nggak boleh. Aku selalu percaya itu sih. Iya, kita nggak boleh mengecilkan rencana Dia yang sebenarnya jauh lebih besar daripada karena rencana yang kita mau. Ya kan? Karena dan juga kalau menurut aku ya itu juga bisa di di apply ke hal-hal yang lain. Maksudnya kayak kita juga jangan suka memandang rendah seseorang. Belum tentu dia yang kita pandang rendah hari ini, suatu hari nanti tuh dia masih di bawah dan kita di atas. Jadi kayak bisa kebalik gitu. Nah itu juga mungkin yang menurut aku tuh yang bisa menyelamatkan diri kita gitu. Aku lebih suka kayak ya udah kalau mau berteman tuh berteman aja mas siapapun dengan pikiran ya udah positif, ya nggak perlu sampai sahabatan dengan semua orang, tapi maksudnya berpikiran baik sama orang lain. Kalau misalnya kita berpikiran jelek dihilangin aja. Kalau memang kan emang manusia ya kadang-kadang sih dia kan gitu simpen aja dalam hati, nggak usah kayak diomongin dan nyakitin perasaan orang itu. Betul. Karena kita nggak tahu loh, siapa tahu nanti yang menolong kita justru dia. Kan kita nggak pernah tahu. Betul. Jadi kita nggak boleh mengecilkan diri kita sendiri dan juga nggak boleh mengecilkan orang lain. Betul. Iya, tetap berprasangka baik. Karena kita nggak akan pernah tahu ya. Iya. Siapa tahu yang nolongin kan ternyata dia ya. Benar. Gimana cara Teh Ocha untuk selalu tetap be humble dan menjadi sosok yang rendah hati? Kayaknya kalau itu kebiasaan mungkin ya dari kecil ya. Maksudnya aku sama mama papa aku tuh kayak nggak boleh kita kayak terlalu membanggakan diri gitu. Terus jadi udah kebiasaan kayak ya nggak boleh bragging, nggak boleh ngeliatin kayak kalau di Sunda itu ada namanya nyolok mata buncelik. Apa ya kalau apa nyolok mata? Kayak nyolok tuh kan kayak nusuk mata yang lagi kebuka. Misalnya nih gini, kayak misalnya kita kayak bragging, aku kan kemarin jalan-jalan misalnya gitu-gitu. Tapi di deket teman-teman yang mungkin belum pernah ngerasain itu gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Show off ya. Show off itu nggak boleh gitu kan dari mama papa aku. Dulu kalau misalnya aku menang apapun juga kayak ya udah alhamdulillah. Kagak pernah tuh Cimeri kayak aku dikasih yang kayak wow, oke kita celebrate. Gak ada. Aku ambil raport juga sendiri sama aku. Terus aku bilang gini, mama apa ya, si teman aku siapa sih A gitu ya, masa dia padahal nggak ranking 10 pun enggak, tapi dia bilang katanya kalau ranking di bawah 10 nanti dia dikasih sepeda. Aku kan nggak pernah dikasih apa-apa. Aku bilang gitu. Terus kata bapakku, ya makanya dia dibilang gitu karena tahu nggak akan dibeliin. Bisa aja. Kalau Teteh kan manggilnya Teteh. Kalau Teteh ntar papa bilang gitu, papa harus beli-beli terus gitu. Oh bener. Aku waktu itu cuma mikir kayak bener juga ya. Bangkrut nanti papa aku. Oke, tapi berarti memang dari kecil ya itulah sudah mungkin ya. Dan aku kan tinggal di kota kecil kali ya, jadi aku ya kalau di kota kecil mah teman-temannya itu juga kalau kita mau sombong nggak punya temen nanti. Dari situlah berarti kita harus
bisa menempatkan diri kita berarti ya sebenarnya. Iya ya. benar. Betul Ya, sekali. karena kalau misalnya kita mungkin maksudnya berbagi atau mungkin maksudnya sometimes kadang-kadang kan kita happy gitu, wah berhasil dapat ini, tapi ya kita juga harus menempatkan diri dengan siapa kita berbicara, jangan sampai kalaupun menyinggung. misalnya ada nih kan banyak yang orang kayak ngepost acara sosial gitu. Sebetulnya buat aku itu bagus aja karena kita jadi termotivasi juga. Wah bagus banget ya, ntar kalau aku punya uang juga aku mau kayak mau gitu, berbagi juga kayak gitu mereka kan, kayak gitu kayak kayak gitu. Yang paling penting adalah sebetulnya ya membiasakan diri untuk jangan ngelihat jelek gitu. Kecuali kalau ada orang yang emang niat banget kayak wah aku mau hura-hura gitu kan, itu lain. Tapi kalau kayak gitu aku senang sih lihat kayak teman-teman aku bisa berbagi dengan banyak orang, bisa memotivasi orang lain juga untuk berbagi gitu. Senang juga. Oke. Lagi-lagi berprasangka baik terhadap apapun juga yang ada di sekitar kita. Iya. Teh Ocha, sebenarnya hal seperti itu sering dialamin oleh perempuan. Oh gitu ya? Iya. Serius? Kenapa? Karena kamu pernah juga. Terus udah gitu teman-teman aku yang di Super Junior yang lain, Rowok gitu dan lain-lain, Sindong, mereka bikin parodinya lucu banget. Cimeri, kamu kayak ini orang-orang ini emang luar biasa baik banget sih. Padahal aku jarang banget ketemu sama mereka, baru ketemu 2 kali sama Suju gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.